الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk hadis yang ke-26 dari kitab ini. Ia masih berada pada bab Al-Aniyah, bab tentang bejana-bejana. Kita masuk hadis yang ke-26 dari kitab ini. Pada naskah yang lain hadis yang ke-23 atau hadis yang ke-8 ya, dari bab Al-Aniyah. Jadi dari bab Al-Aniyah hadis yang ke-8. Tayyib. Berkata Imam Ibn Hajar rahimahullah, wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, anna qadahan nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, bahwa gelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi al-qadah itu suatu tempat yang biasa digunakan untuk minum. Jadi qadahan nabi sallallahu alaihi wasallam, qadahan nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar, bahwa gelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, ya, terbelah, ya, karena bukan terbuat dari kaca. Kalau kaca pecah, ya, jadi terbelah, ya, terbelah atau sobek, ya. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan di tempat yang sobek itu tadi, ya, tempat yang sobek itu tadi, silsilatan min fiddah, ya, kawat yang terbuat dari perak. Jadi Nabi menyambung sobeknya itu, ya, merapatkan sobekannya dengan menggunakan kawat, ya, supaya rapat kembali, ya, maka diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan silsilatan min fiddah, ya, kawat, ya, yang terbuat dari perak. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, hadis nomor 5638. Tayyib. Disebutkan dalam hadis ini, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di situ ada kata fattakhadha, maka ia menjadikan atau menambal, ya, bukan menambal, ya, menyambung, ya, sobekan itu, ia menyambung sobekan itu. Siapa yang menyambung di sini? Ada yang mengatakan yang menyambungnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, dan ada yang mengatakan bahwa yang menyambungnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, dan ini yang kuat bahwa yang menyambungnya langsung adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perkataan Ibnu Sirin, berdasarkan perkataan Al-Imam Ibnu Sirin dalam Sahihul Bukhari, ya, dia mengatakan innahu kana fi halqatun min hadid, bahwa pada gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada bocor, ya. Fa arada Anas ay yaj'ala makana halqah min zahab, maka Anas ingin, ya, menambalnya dengan emas.
au fiddah, atau dengan ya fiddah, perak. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha mengatakan, la tughayyiranna syai'an sana'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau merubah sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti jangan kau rubah, ini karyanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi sambungan ini disambung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau rubah. Iya. Maka ada isyarat bahwa yang menyambung gelas yang pecah, gelas yang sobek itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan bukanlah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Nah, dari hadis ini jamaah dimuliakan oleh Allah, ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan, yaitu tentang jawazu islahil ina al-munkasir bisilsilatin minal fiddah indal hajati ila dzalik. Bahwa bolehnya memperbaiki al-ina, bejana yang sobek ya atau yang terbelah, ya disambung dengan kawat yang terbuat dari fiddah, disambung dengan kawat yang terbuat dari perak, indal hajati ila dzalik, ketika hal itu dibutuhkan, ya ketika hal itu dibutuhkan. Adapun kalau tidak dibutuhkan maka tidak perlu. Kalau tidak dibutuhkan tidak perlu. Ya. Gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan sobek. Ya, kalau dia sobek maka perlu ditambal supaya bisa dimanfaatkan kembali. Artinya di situ ada kebutuhan. Adapun kalau misalnya tambahan dari perak ini sekedar untuk menghiasi, ya, menghiasi gelas tersebut, maka ini tidak boleh karena tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Tapi kalau dibutuhkan maka boleh, silahkan. Iya, kalau dibutuhkan silahkan boleh. Dan kita telah membahas tentang tidak dibolehkannya minum atau makan dari bejana atau gelas yang terbuat dari emas dan perak, tidak boleh. Dan itu termasuk kabirah, ya dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya keduanya itu ya milik orang kafir di dunia ini, walana fil akhirat, dan bagi kita di akhirat. Artinya dalam surga, ya penghuni surga itu akan minum dan makan dengan menggunakan bejana-bejana dari emas dan perak. Dan itu adalah balasan yang Allah berikan kepada mereka, karena di dunia ini mereka mau sabar, tidak mau menggunakan bejana emas dan perak itu untuk makan di dunia ini atau minum. Ada orang kafir, mereka tidak peduli. Ya, mereka menggunakan emas dan perak ini sebagai wadah atau gelas untuk makan dan minum. Ya, dan itu diharamkan, tidak dibolehkan. Ya, jadi intinya bahwa pembahasan kita yang dahulu ada penjelasan bahwa tidak boleh minum atau makan dengan menggunakan gelas atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Nah, sekarang di sini gelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sobek. Ya. Kemudian disambung dengan apa? Disambung dengan fiddah. Disambung dengan perak. Ya. Dan ini hukumnya apa? Hukumnya boleh, karena dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebolehan ini adalah indal hajah, ketika dibutuhkan. Ya, ketika dibutuhkan. Adapun kalau tidak dibutuhkan maka tidak dibolehkan. Adapun kalau tidak dibutuhkan tidak dibolehkan, seperti hanya sekedar untuk menghias-hias saja, tambahan-tambahan saja, ya. Maka itu tidak dibutuhkan, ya. Baik. Dan kalau dia hanya diikat, ya, disambung, ya tentu kadar perak yang dibutuhkan di situ adalah sedikit, ya tidak banyak, tidak mendominasi, tidak mendominasi, ya, maka itu dibolehkan. Kemudian al haditsu dalilun ala anna zalika mukhtassun bil fiddah. Ya, hadis ini dalil bahwa kebolehan menyambung gelas, ya memperbaiki gelas yang rusak
atau piring yang rusak, ya, itu hanya boleh disambung khusus hanya dengan fiddah saja, khusus hanya dengan perak saja, ya, karena dalilnya berbicara perak. Amma zahab fala yajuzu isti'maluhu fi mithli dzalik. Adapun emas tidak boleh menggunakannya. Jadi adapun emas tidak boleh menggunakan sebagai wasilah untuk menyambung, ya, atau untuk memperbaiki sobekan, ya, atau patahan yang terdapat pada bejana yang akan digunakan untuk makan dan minum. Jadi tidak boleh kalau emas, karena emas itu aghla tsamanan wa ashaddu tahriman. Karena emas itu penggunaannya itu ya lebih mahal harganya, dan pengharamannya juga lebih besar dibandingkan perak, ya, dibandingkan perak, ya. Dan kalau seandainya dibolehkan menggunakan emas, maka tentu Nabi SAW akan menggunakan emas, ya, untuk menambal atau untuk menyambung, ya, gelas beliau yang pecah. Karena emas ini itu lebih tahan dari korosi, ya, lebih tahan dari ya, karat, ya, dibandingkan dengan perak. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga terdapat faedah, ya, terdapat faedah bahwa seorang muslim itu hendaknya tidak menggampangkan membuang barang-barangnya selama dia masih bisa digunakan. Ya, kalau kita punya barang-barang jamaah dimuliakan oleh Allah, selama masih bisa kita gunakan, manfaatkan. Kalau dia rusak masih bisa diperbaiki dan kita gunakan, maka jangan dibuang. Ya. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Ya, beliau tidak membuang gelas itu. Ya, pecah langsung buang. Ya, berbeda dengan ya orang yang mungkin merasa banyak uang. Saya kan banyak uang, buat apa? Ya, ini sudah pecah masuk mau disambung lagi. Ya, merepotkan. Ya, atau misalnya bajunya yang sobek dan seterusnya masih bisa dijahit, masih bisa ditambal, kita tambal. Jangan langsung dibuang, manfaatkan. Ya, ini Nabi SAW memberikan kita contoh. Ya, karena zaman dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan kita harta itu untuk menegakkan kehidupan kita. Allah kasih kita harta untuk menegakkan kehidupan kita. Maka dia harus dijaga. Dia harus dijaga selama masih bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Selama kita masih bisa gunakan, kita gunakan. Ya. Jangan gampang membuang. Ya, misalnya songkok, ya, robek sedikit padahal masih bisa dijahit, ya. Ya, kalau masih bisa dipakai. Ya, walaupun kita banyak uang zaman dimuliakan oleh Allah, jangan. Ya, bukan kita kikir, tapi kita ingin menjaga harta yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Adapun harta kita mungkin kita bisa manfaatkan untuk yang lebih baik lagi. Seperti untuk sedekah, untuk infak, membantu anak yatim dan seterusnya. Kita bisa gunakan harta kita untuk yang lainnya. Ya, selama barang-barang kita masih bisa dipakai, ya pakai. Ya. Sebagian orang ya mobilnya kalau mogok ya dibuang, ya. Ya, kalau ada yang buang ya kasih saya. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga tercermin tawaduknya Nabi SAW. Walaupun beliau seorang nabi, dan beliau juga zaman dimuliakan oleh Allah seorang khalifah, pemimpin. Ya, beliau tidak hanya memimpin Madinah, tapi memimpin negeri-negeri yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nabi SAW itu tidak malu minum dari gelas yang sudah ditambal, minum menggunakan gelas yang sudah sobek kemudian disatukan kembali sobekannya, disambung. Nabi tidak malu, padahal beliau nabi. Beliau nabi zaman dimuliakan oleh Allah, dan beliau adalah pemimpin. Beliau tidak malu. Ya, kita ini siapa? Ya, dan kita mau malu kepada siapa? Taib.
Itu beberapa faedah jamaah dimuliakan oleh Allah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, adapun faedah fikihnya tadi itu tentang bolehnya ya menggunakan ya fiddah ya perak untuk menyambung gelas kita, ya mungkin yang bukan terbuat dari kaca tentunya ya. Mungkin yang terbuat dari besi ya, atau yang terbuat dari yang lainnya yang mungkin dia sobek karena tipisnya, maka disambung ya. Disambung dengan menggunakan perak. Ya bukan emas. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan oleh Allah, kita masuk bab izalatun najasah wa bayanuha. Ya, saya sering ulangi, ini bisa dibaca babun izalatun najasati wa bayanuha. Dan boleh juga dibaca babu izalati an-najasati wa bayaniha. Ya. Ya, kalau ini boleh. Bab ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat oleh Imam Ibnu Hajar di sini, dan beliau ingin menjelaskan kepada kita pada bab ini dua permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu tentang masalah wajibnya menghilangkan najis. Kemudian tentang kaifiyah izalatuha wa tathiru mahalliha. Ya. Yang kedua tentang kaifiyatu izalatiha wa tathiri mahalliha. Ya, tata cara membersihkan najis tersebut dan membersihkan tempat yang terkena najis. Wa bayanu ma yu'fa anhu minha, dan penjelasan tentang najis-najis yang dimaafkan. Artinya najis yang ma'fuun anhu, najis yang dimaafkan. Ya, keberadaannya itu tidak memudaratkan salat kita, dimaafkan. Kemudian yang kedua yang ingin beliau jelaskan di sini adalah fi bayani jinsin najasah allati tajibu izalatuha. Itu penjelasan tentang jenis najis, ya jenis najis yang wajib untuk dihilangkan. Yang wajib untuk dihilangkan. Ya. Dan kita perlu jelaskan juga jamaah dimuliakan oleh Allah, ya, bahwa berkaitan dengan najis, hukum asal sesuatu itu adalah suci. Ya. Hukum asal sesuatu itu suci, bukan najis. Ya, kalau kita mendapatkan sesuatu, ya, selama kita tidak mendapatkan dalil dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari ijma' yang mu'tabar, ya, dari ijma' yang menunjukkan bahwa najisnya sesuatu itu, ya, kalau tidak ada maka dia hukum asalnya halal, hukum asalnya adalah suci. Ya, hukum asalnya suci. Kita tidak boleh sembarang menajiskan sesuatu. Oh, ini najis, ini najis, ini najis, sampai kita datang dengan dalil. Ya, karena kalau kita menghukumi sesuatu najis, maka berarti kita membebani umat untuk menghindar dan menjauh dari sesuatu yang kita hukumi najis itu. Ya. Maka menajiskan sesuatu, menghukumi sesuatu najis itu pembebanan kepada umat. Maka kita tidak boleh mengatakan ini najis, itu najis kecuali dengan dalil dari Al-Quran, dari Sunnah. Ya. Jadi kalau tidak ada dalilnya bahwa itu najis, ya tidak usah. Berarti dia hukumnya suci. Ya, hukumnya suci. Nah, ini prinsip yang harus kita pegang berkaitan dengan masalah najis ini. Bahwa hukum asal sesuatu itu adalah suci, ya, bukan najis. Ya, suci bukan najis. Bukan saya katakan suci berarti halal dimakan, ya, enggak. Ya. Jadi karena tidak semua yang suci itu halal. Betul tidak? Tidak semua yang suci halal. Ya, kayu ini suci. Ya, mau dimakan tidak? Ya, enggak bisa. Jadi tidak semua yang suci itu halal. Ya, baik. Kemudian masalah najis, ya tidak semua
yang najis itu mesti kotor. Ya, tidak semua yang kotor itu mesti najis. Tapi semua najis itu pasti kotor. Ya, yang namanya najis itu kotor. Tapi tidak semua yang kotor itu selalunya najis. Ya, ini kita jelaskan zaman dimuliakan oleh Allah, karena sebagian orang kalau dia merasa kotor maka dia merasa bernajis. Ya, khususnya orang-orang yang kerja bengkel. Ya, bajunya kena oli, dikira kotor Kak. Ya, tidak mau lagi pergi sholat berjamaah. Ya, dia mandi dulu katanya karena kotor. Ya, dia anggap kotoran itu najis. Ya, ingat ya, tidak semua yang kotor itu najis. Oli itu tidak najis. Oli tidak najis. Tanah itu tidak najis. Lebih-lebih tanah tidak najis. Ya. Jadi kalau kita kotor, boleh tidak kita sholat dalam keadaan kotor? Boleh. Ya, silakan Anda sholat dalam keadaan badan Anda kotor. Apalagi kalau dalam kondisi ya sudah terdesak waktunya, tidak ada kesempatan untuk membersihkan kotoran yang ada di tubuh kita, maka kita sholat. Ya, daripada kita terluput dari waktu atau terluput dari sholat jamaah. Ya, maka kita sholat jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oli, bensin dan yang lainnya itu tidak najis. Walaupun kita menganggap itu kotor, ya, karena dia hitam dan seterusnya, menjijikkan, ya, tapi dia tidak najis. Ya, jadi tidak semua yang kotor itu najis. Untuk mengatakan suatu najis, maka itu perlu dalil. Ya, adapun kotor ya kembali kepada antum semua. Silakan Anda menilai suatu kotor atau tidak, ya silakan, itu urusan Anda. Adapun najis maka harus dengan dalil. Ya, karena masalah kotor ya kadang orang menurut orang ya ini kotor, menurut saya tidak kotor. Ya. Menurut saya tidak kotor, menurut Anda kotor. Baik. Nah, ini yang perlu untuk kita fahami zaman dimuliakan oleh Allah berkaitan dengan masalah najis di sini. Baik. Nah, kita masuk hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 atau hadis yang pertama dari bab izalatin najasah wa bayaniha. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Ya, kembali dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr. Tuttakhazu khallan. Khamr yang dijadikan cuka. Jadi khamr ya yang dijadikan cuka. Qala la. Beliau mengatakan la, jangan. Ya, jangan, tidak boleh. Ya, tidak boleh menjadikan khamr itu cuka. Ya, kalau khamr jadi cuka, ya maka dia tidak boleh. Ya, tidak halal. Perbuatannya haram dan juga tidak dihalalkan. Tayyib. Akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa qala hasanun sahihun. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmizi, dan Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasanun sahih. Ya, hasan lagi sahih. Ya, ada yang mengatakan maksudnya adalah hadis ini hasan, tapi ada hadis yang lain sahih berkaitan dengan masalah ini.
Nah, Nabi SAW ditanya tentang khamr. Nah, di sini zaman dimuliakan oleh Allah, terdapat faedah bagi kita tentang semangat para sahabat Nabi SAW untuk bertanya kepada beliau, ya, tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama, persoalan-persoalan halal dan haram, ya, mereka kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini adab zaman dimuliakan oleh Allah. Ya, ketika kita tersyubhat tentang sesuatu, kita tidak tahu hukum sesuatu, apakah ini halal, apakah ini boleh atau tidak. Ya, jangan kita berijtihad sendiri. Ya, oh kayaknya boleh. Ya. Kayaknya boleh, kayaknya tidak boleh. Ya, tidak. Kalau itu syubhat bagi kita, maka kewajiban kita adalah meninggalkan yang syubhat. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dini wa 'irdi." Ya, barang siapa yang meninggalkan yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan telah menjaga kehormatannya. Ya, kalau kita tidak tahu hukumnya, berarti syubhat bagi kita. Ya, maka kita tinggalkan sampai betul-betul meyakinkan bahwa dia adalah sesuatu yang halal. Ya, sesuatu yang boleh. Ya, kalau sudah meyakinkan silahkan. Ya, apalagi ya perkara itu adalah perkara yang kita tahu para ulama kita berbeda pendapat. Ada khilaf. Ya, misalnya dia penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu. Kalau bukan penuntut ilmu, ya mana dia tahu. Ya, kalau penuntut ilmu dia tahu, oh ini masalah yang diperselisihkan ulama, dan dia belum mempelajari lebih mendalam lagi mana yang rajih dari pendapat ulama. Ya, kalau dia masih belum tahu mana yang rajih dari dua pendapat itu, ya, maka ya apa yang baik adalah dia tinggalkan. Ya, karena al-khuruju minal khilaf mustahab. Ya, kata para ulama kita, keluar dari perbedaan itu adalah mustahab. Ya, dan itu ya tanda waraknya seseorang terhadap sesuatu. Ya. Tapi kalau dia misalnya khilaf, oh kok ada perbedaan, ya. Ada yang membolehkan kok. Ya, mut'ah juga, oh ada yang membolehkan. Ya. Ya, kalau setiap kita beralasan karena ada khilaf, ada yang membolehkan, ya kita membolehkan untuk diri kita, ya, maka ini tidak benar jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, seharusnya kalau ada khilaf, hati-hati kita tinggalkan. Apalagi khilafnya antara haram dengan halal, antara sunnah dengan bid'ah, ya, apalagi antara boleh dengan syirik. Ini masalah. Ya, maka kita tinggalkan. Itu bentuk waraknya seorang, dia tinggalkan. Kalau dia tidak tahu ya tentang kejelasan masalah itu, ada khilaf, ya. Tapi kalau misalnya dia sudah pelajari, dia sudah mendalami masalah ini, dia baca dalil-dalil ulama, ya, kemudian dia lebih cenderung karena melihat dalilnya, ya, bukan karena lihat ulamanya, ya, karena dia Syafi'i, ya, saya cinta Syafi'i, saya Syafi'i, ya, maka dia hanya mempelajari dalil-dalil Syafi'i dan tidak menimbang dengan ya dalil-dalil dari ulama mazhab yang lainnya. Nah, kalau seperti ini kita bisa terjatuh dalam ya sifat taklid. Ya, yang terbaik adalah kita melihat dalilnya. Ya, tidak peduli mazhab apa dia. Mau dia Syafi'i, mau dia Hanafi, mau dia Hambali, mau dia Maliki, ya, mau dia Zahiri, ya, dan mazhab yang lainnya. Maka yang kita lihat apanya dalilnya. Ya, bukan yang sesuai dengan mazhab saya. Misalnya kita di Indonesia mazhab kita apa? Syafi'i. Ya, saya mazhabnya Syafi'i. Ya, menurut Imam Syafi'i dalam masalah ini seperti ini. Oh, itu saja. Karena itulah pendapat Syafi'i sesuai mazhab saya. Tidak boleh. Ya. Yang kita harus lihat apa? Dalilnya. Karena para ulama zaman dimuliakan oleh Allah, imam-imam mazhab itu mengingatkan kita untuk tidak mengambil pendapat mereka karena orangnya, tapi karena melihat dalilnya. Ya, karena melihat dalilnya. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan la yahillu li ahadin ay ya'khudha min qawli hatta ya'rifa min aina akhadhu. Ya. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil pendapatku sampai dia tahu dari mana saya ambil pendapat itu. Maksudnya apa dalilku?
Ya, jangan kau ambil pendapatku kalau kau tidak tahu dalil saya apa. Ya, jangan kau ambil pendapat kalau kau tidak tahu apa dalil saya. Dan Imam juga mengatakan bahwa ya idza wajadta fi kitabi, ya, apabila engkau mendapatkan dalam kitabku atau dari perkataanku khilaf hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang menyelisih hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fatruku qauli, tinggalkan pendapatku. Ya, dan ambil hadis yang sahih itu. Dan mereka mengatakan idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Kalau hadisnya sahih maka itulah mazhabku. Kalau hadisnya sahih itu mazhabku. Maksudnya imam ini sepakat bahwa kalau ada pendapatnya yang menyelisih hadis sahih dan hadis sahih itu sampai kepada mereka, maka mereka akan tinggalkan pendapatnya dan mengambil hadis yang sahih itu. Ya. Para ulama kita tidak malu, zaman dimuliakan oleh Allah, merubah pendapatnya kalau nyata-nyata pendapatnya itu menyelisih dalil. Ya, kalau mereka tidak malu ya lebih kita, ya. Kita lebih layak lagi untuk tidak malu. Ya, apa yang pantas untuk, apa yang harus kita malukan? Kita ini bukan siapa-siapa. Ya, bukan orang yang ditokohkan, bukan orang yang dilihat, ya. Kita bukan siapa-siapa. Maka kita tidak perlu malu untuk merubah pendapat kita. Kayaknya pendapat saya ini bertentangan dengan dalil ini. Ya, maka dia rujuk kepada pendapat yang lebih sesuai dengan dalil. Ya, maka ini zaman dimuliakan oleh Allah, ya, masalah sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau yang tadi yang tidak tahu dan dia bukan penuntut ilmu, dia orang yang sudah tidak mampu lagi menggali dalil, ya, seperti orang yang sudah tua, ya, maka dia cukup bertanya. Yang tidak tahu bertanya. Ya, bertanya kepada orang yang pantas untuk ditanya. Ya, para sahabat ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Rasul wafat, maka mereka bertanya kepada sahabat-sahabat yang memang menguasai hadis-hadis Rasulullah. Ya, yang mengetahui tentang halal dan haram. Mereka bertanya kepada Abu Bakar, bertanya kepada Umar. Mereka bertanya kepada Ibnu Umar, bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, sahabat-sahabat yang memang layak untuk ditanya karena mereka punya ilmu. Ya, mereka punya ilmu yang besar. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya anil khamr, tentang khamr. Ya, anil khamr tutakhadhu khallan, tentang khamr yang diolah sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi cuka. Jadi khamr yang diolah sedemikian rupa, misalnya ditambahkan sesuatu, ya, supaya dia bisa cepat menjadi cuka atau apalah, ya, yang dilakukan oleh manusia biasanya, bagaimana agar bisa merubah dengan cepat, ya, khamr ini menjadi apa? Menjadi cuka. Yang bertanya di sini tidak diketahui siapa yang bertanya, mubham, ya. Dan tidak disebutkan di dalam hadis ini, menunjukkan bahwa ya tidak penting kita mengetahui siapa yang bertanya. Yang penting hukumnya. Yang penting hukumnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan khamar, ya, khamar itu apa? Ya, khamar itu sesuatu yang menutupi akal. Ya, sesuatu yang menutupi akal. Ya, kalau diminum membuat orang mabuk. Ya, membuat orang mabuk, ya, tidak sadar. Ya, kenapa mabuk? Karena akalnya tertutup. Ya, makanya dia namakan dengan khamar. Ya, maka semua binatang, ya, minuman, ya, yang bisa menutup akal seorang, membuat orang tidak sadar, maka itu dinamakan dengan khamar. Ya, walaupun proses pembuatannya tidak sama dengan, ya, khamar yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khamar di zaman Nabi itu rendaman, ya, air rendaman, ya, kurma atau anggur. Ya, tidak usah saya kasih tahu caranya, nanti ada yang buat. Baik, jadi ya, rendaman, ya. Ya, kalau rendaman itu masih sehari 2 hari, ya, maka dia masih diminum. Ya, boleh diminum, halal. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, ya, maka jangan lagi diminum.
sudah kecut-kecut, ya maka dia sudah mulai berubah menjadi khamar, ya. Jadi kalau antum merendam kurma 1 gelas atau satu termos itu, ya, setengah kilo kurma misalnya, kasih turun termos, yang benar kasih air, ya diminum sekeluarga, insya Allah itu baik, ya untuk kesehatan itu baik, bermanfaat. Ya namanya air infus, ya bermanfaat, itu enak diminum. Ya, apalagi kalau dikasih susu dingin-dingin, masya Allah. Saingannya sari kurma. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, sudah mulai kecut, ya, disimpan terus, akan menjadi khamar. Maka tidak boleh kalau sudah lebih dari 3 hari, tidak boleh diminum. Ya, karena sudah menjadi khamar. Ya, apa kurma atau anggur. Kemudian dari khamar ini, biasanya orang dia bikin cuka. Ya, misalnya rendaman kurmanya sudah ya menjadi khamar. Tentu tidak bisa lagi diminum. Ya. Tidak bisa lagi diminum. Maka ada yang dia membuatnya menjadi, ya artinya dia melakukan satu proses agar khamar ini menjadi cuka. Ya. Itu yang ditanyakan oleh orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khamar yang dibuat menjadi cuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, jangan. Artinya tidak boleh. Ya, tidak boleh di sini adalah kalau khamar itu, ya, dibuat, ya melakukan proses dengan menambahkan sesuatu atau apalah yang dilakukan oleh orang sehingga dia bisa menjadi khamar, bisa menjadi cuka, maka itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak dibolehkan. Adapun kalau misalnya khamar ini, ya, dia tidak dipedulikan, ya, kemudian karena dalam jangka waktu tertentu akhirnya dia berubah sendiri menjadi cuka, boleh tidak? Maka itu dibolehkan. Ya, dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Itulah cukai dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Jadi khamar yang berubah sendiri menjadi cuka. Ya, karena tersimpan begitu lamanya sehingga menjadi cuka. Ya. Kan sudah lain rasanya kalau khamar terasa. Langsung membuat orang mulai kehilangan akal. Ya, menutup akal. Tapi kalau dia tersimpan dalam waktu lama lagi, maka dia akan menjadi cuka. Ya, maka itu cuka yang dimanfaatkan. Nah, cuka yang seperti ini dibolehkan. Cuka yang berubah sendiri menjadi khamar itulah yang dibolehkan. Adapun yang dicampurkan rempah-rempah dan yang seterusnya, ya, diolah bagaimana supaya langsung menjadi cuka, maka itu yang tidak dibolehkan. Ya, itu yang tidak dibolehkan. Ya, dan cuka zaman dimuliakan oleh Allah itu disifati oleh Nabi sebagai lauk yang terbaik. Ya, beliau mengatakan ni'mal udum al-khalla. Ni'mal udum al-khalla. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, karena Nabi makan dengan apa? Roti. Ya, maka sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, saya tidak tahu rasanya kalau dicampur dengan nasi. Ya, kami mencoba, silahkan. Baik. Tapi kalau dicampur di mie, ya, dicampur di palako, ya insyaallah lebih mantap, ya. Baik. Kenapa penulis, ya, mengangkat hadis ini pada bab izalatun najasah? Ya, apa kaitannya dengan najis di sini? Ya, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa khamar itu adalah najis. Ya, jadi beliau ini menjelaskan khamar itu adalah sesuatu yang najis. Ya, bahkan dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya, tentang ada seorang anak yang diwarisi oleh bapaknya yang meninggal, ya, warisannya itu khamar. Warisannya khamar. Ya, ya mungkin saat itu masih, ya, ketika meninggal masih dibolehkan khamar. Ya, atau bapaknya misalnya musyrika atau bagaimana, wallahu alam. Jelas anak ini diwarisi oleh bapaknya khamar. Ya.
Jadi bapaknya wariskan khamr ya untuk anaknya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan khamr dibuang. Ya. Dan dia haram, tidak boleh dibuang. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah kami menjadikan khamr ini khallan? Ya, kami jadikan cuka saja ya Rasul, daripada dibuang lebih dijadikan cuka. Ya, Nabi tetap mengatakan la, tidak. Ya, buang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan untuk dibuang. Ya. Tayyib. Para ulama kita zaman dimuliakan oleh Allah berbeda pendapat tentang hukum khamr ini. Ya, berbeda pendapat tentang hukum khamr. Ada yang mengatakan bahwa khamr ini hukumnya najis. Ini pendapat jumhurul ulama, ya, pendapat mayoritas ulama. Bahkan 4 mazhab itu berpendapat khamr itu najis. Ya, mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah semua mengatakan bahwa khamr itu najis. Dan ini juga mazhab Zahiriyah, dia najis. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, kemudian Syekh bin Baz rahimahumullah taala. Ini berpendapat bahwa khamr itu najis. Ya, khamr itu najis. Ya, kalau najis melekat di tubuh kita harus dicuci. Ya, kena baju kita dicuci. Ya, kalau kita mau sholat di situ ada khamr, ya tidak boleh. Ya, cari tempat yang lainnya. Tayyib. Kemudian pendapat yang lain, pendapat yang kedua mengatakan bahwa annal khamra tahirah, bahwa khamr itu tahir. Ya, khamr itu suci. Dan pendapat ini dinisbahkan kepada Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi menisbahkan pendapat ini kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Ini gurunya Imam Malik. Ya, jadi Imam Malik, mazhab Maliki tadi berpandangan khamr itu najis. Ya, gurunya Imam Malik, Rabi'ah bin Abdurrahman, mengatakan bahwa khamr itu tahirah. Ya, dia suci. Dan ini juga pendapat dari Al-Laits bin Sa'ad. Ya, Al-Laits bin Sa'ad. Ya, Al-Laits, Imam Al-Laits yang disifati bahwa dia lebih faqih daripada Imam Malik. Ya, tapi pendapat mazhab dari Al-Laits ini itu tidak terlalu tersebar sehingga tidak dikenali. Dan ini juga pendapat Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, ini salah seorang yang mazhabnya Syafi'iyah. Ya, tapi dia menyelisih Syafi'iyah, mengatakan al-khamr itu tahirah. Ya. Jadi seperti yang kita katakan tadi, bahwa tidak boleh taklid kepada mazhab. Al-Muzani itu bisa dikatakan orang yang menguatkan mazhab Syafi'i. Ya, tapi dalam hal ini dia menyelisih Syafi'iyah. Ya. Dan yang lainnya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, dan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitabnya As-Sailul Jarrar, dan juga ini pendapat yang dikuatkan oleh Ahmad Syakir di dalam ta'liq beliau terhadap kitab Al-Muhalla karya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Jadi ulama khilaf jamaah dimuliakan oleh Allah tentang hukum khamr ini. Ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan najis. Kalau haramnya sepakat, haram diminum tidak boleh, sepakat. Tapi masalah apakah dia benda yang najis atau benda yang suci? Konsekuensinya apa kalau dia suci? Kena pakaian kita, tidak masalah, kita sholat. Dengan pakaian itu. Kita sholat di bawah kita ada khamr, tidak apa-apa, kita sholat di situ. Konsekuensinya seperti itu kalau dia suci. Jadi masing-masing ada konsekuensi. Makanya kalau kita pada seorang imam, kita harus tahu pendapat dasarnya dulu. Contohnya misalnya, ada ulama yang berpendapat khamr itu najis. Maka kalau Anda bertanya, bagaimana hukum sholat saya, Syekh?
kalau di pakaian saya ada khamar? Tentu dia mengatakan tidak boleh, bersihkan. Anda bertanya lagi pendapat lain yang najis, bagaimana hukum sholat di pakaian saya ada khamar? Tidak apa-apa. Ya. Jadi harus kita tahu kenapa mereka berpendapat seperti itu. Ya karena dasarnya khamar, hukum khamar itu mereka berbeda pendapat. Jadi hukum sholat di pakaian ada khamar, ya maka itu mereka jauh otomatis berbeda. Ya. Ya sama juga masalah sutra. Ya, sebagian ulama mengatakan wajib menggunakan sutra di dalam sholat. Sebagian ulama mengatakan ya bahwa tidak wajib, hukumnya sunnah untuk menggunakan sutra. Sehingga ya bercabang dari pendapat itu, mereka punya pendapat yang berbeda juga. Ya, dari pendapat itu. Baik. Dalil yang mengatakan bahwa dia adalah haram, apa dia najis, itu firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya menjelaskan bahwa 4 hal ini adalah rijs. Ya, salah satunya adalah khamr. Salah satunya adalah khamr, ya. Judi, mengundi nasib, berhala, itu katakan najis. Ya, jadi dikatakan najis, rijs, kotor ya. Rijs itu artinya kotor. Nah, kita katakan tadi tidak semua yang kotor itu adalah sesuatu yang najis. Ya, baik. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa dalam ayat ini disebutkan fajtanibu, jauhilah, menunjukkan bahwa dia sesuatu yang najis. Ya. Ini dibantah oleh yang membolehkan bahwa ya Allah menyebutkan juga rijs di sini berhala. Berhala terbuat dari apa? Terbuat dari kayu, terbuat dari batu. Ya, kayu dan batu kan tidak najis. Tapi dengan rijs itu secara maknawi. Jadi kan rijs di sini kotor itu maknawi, bukan zatnya yang kotor tapi makna secara maknawi. Ya, karena dia sesuatu yang disembah selain Allah, maka dia kotor secara maknawi. Sama juga judi. Ya, judi zaman dimuliakan oleh Allah, kartu-kartunya itu najis atau tidak? Dadu-dadu yang digunakan itu najis atau tidak? Ya, joker, domino dan seterusnya. Ya, catur. Ya, apakah dia najis atau tidak? Dia tidak najis karena terbuat dari kayu, terbuat dari plastik, terbuat dari kertas. Ya, terbuat dari kertas. Maka dia asalnya tidak najis, tapi dikatakan rijs. Ya karena secara maknawi dia digunakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan najis. Ya, itu bantahan ulama yang mengatakan hukumnya tidak najis. Ya, dan saya sendiri condong untuk mengatakan bahwa dia tidak najis. Ya, ini juga pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, beliau berpendapat bahwa khamr itu tidak najis. Ya, karena itulah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika khamr diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan seseorang untuk menyerukan tentang diharamkannya khamr, ya maka para sahabat menumpahkan khamr ya di jalan-jalan sampai disebutkan banjir khamr pada waktu itu. Ya. Maka seandainya khamr itu najis, ya tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk menumpahkan khamr itu di jalan-jalan yang akan mengotori pakaian kaum muslimin yang mungkin lewat untuk pergi sholat dan seterusnya. Ya, maka itu akan mengotori pakaian mereka. Ya, seandainya dia adalah sesuatu yang najis. Tapi kalau dia bukan najis, maka tidak ada masalah. Ya, ketika najis ketika khamr ini dilemparkan ke jalan. Ya, tayyib. Wallahu alam. Ya mungkin ada yang berpendapat dia najis, yaitu pendapat antum. Ya silakan merojihkan sendiri. Kemudian hadis yang ke-28. Ya, waktunya sudah habis ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdih nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.